Dalam lautan wajah, hanya 4 yang akan mengubah arah anginmu. Jaga mereka seperti kompas terakhirmu. Bayangkan Anda sedang berdiri di tengah keramaian stasiun kereta. Ribuan wajah berlalu lalang. Namun hanya 4 wajah yang akan mengubah arah perjalanan hidup Anda. Bukan keluarga, bukan teman masa kecil. 4 orang yang mungkin belum pernah Anda sadari kehadirannya. Namun keberadaan mereka seperti kompas tersembunyi yang mengarahkan nasib Anda ke jalur yang tak pernah terbayangkan. Seneca, filsuf stoik Romawi, pernah mengatakan, kita adalah cerminan dari orang yang kita pilih untuk menemani perjalanan kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah mengenali 4 cermin yang tepat? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin berterima kasih kepada Anda yang sudah subscribe. Dan jika Anda belum, tekan tombol subscribe sekarang, karena perjalanan ini akan mengubah nasibmu jika kamu bersungguh-sungguh. Orang yang mengajarkan Anda melalui kegagalan mereka. Tutup mata Anda sejenak, rasakan kehangatan secangkir kopi di tangan Anda. Di seberang meja, duduk seseorang yang baru saja membagikan kisah terkelam dalam hidupnya. Bukan kisah kemenangan, bukan prestasi cemerlang, melainkan momen ketika ia jatuh begitu dalam hingga dunia seolah runtuh. Dan yang mengejutkan, ia tersenyum saat menceritakannya. Bukan senyum pahit, tapi senyum yang lahir dari kebijaksanaan yang hanya bisa didapat dari luka yang telah sembuh. Inilah tipe orang pertama yang harus Anda jaga. Mereka yang tidak menyembunyikan luka mereka, tetapi mengubahnya menjadi peta harta karun bagi Anda. Mereka adalah guru sejati yang tidak mengajar dari singgasana kesempurnaan, melainkan dari reruntuhan yang telah mereka bangun kembali dengan tangannya sendiri. Perhatikan bagaimana tubuh Anda terasa lebih ringan ketika mendengar kejujuran mereka. Itu adalah tanda bahwa Anda sedang belajar dari pengalaman yang autentik, bukan dari teori steril di buku teks kehidupan. Ketika Anda menemukan orang seperti ini, pegang erat. Mereka langka, karena kebanyakan orang lebih suka memakai topeng kesuksesan daripada menunjukkan bekas luka mereka. Orang yang merayakan kesuksesan Anda tanpa iri. Sekarang bayangkan skenario berbeda. Anda baru saja mendapat promosi yang Anda impikan selama bertahun-tahun. Jantung berdegup kencang, Anda membagikan kabar ini kepada orang-orang terdekat. Dan disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Amati reaksi mereka. Bukan dari kata-kata, karena kata-kata bisa berbohong, tapi dari mata mereka, dari energi yang mereka pancarkan. Apakah Anda merasakan kehangatan yang tulus? Ataukah ada kedinginan halus yang menyusup di balik ucapan selamat mereka? Tipe orang kedua yang harus Anda jaga adalah mereka yang matanya berbinar saat Anda menang. Mereka yang merayakan kemenangan Anda, seolah itu adalah kemenangan mereka sendiri. Tanpa rasa terancam, tanpa perbandingan, tanpa suara berbisik di kepala mereka yang mengatakan, kenapa bukan aku? Ini adalah jiwa-jiwa langka yang telah melampaui ego mereka sendiri dan menemukan kebahagiaan sejati dalam kebahagiaan orang lain. Ketika Anda menemukan orang seperti ini, rasakan bagaimana dada Anda mengembang dengan rasa syukur. Itu adalah tubuh Anda yang mengenali kehadiran cinta yang murni dan tanpa syarat. Mereka adalah cermin yang menunjukkan versi terbaik dari diri Anda, bukan kompetitor yang membuat Anda terus merasa kurang. Orang yang menantang pemikiran Anda. Tarik napas dalam, tahan sejenak, lepaskan perlahan. Sekarang bayangkan Anda sedang dalam diskusi hangat dengan seseorang. Bukan perdebatan yang memanas, tapi pertukaran ide yang membuat otak Anda bergetar dengan kegembiraan. Orang ini tidak selalu setuju dengan Anda. Bahkan mereka seringkali berdiri di sisi berlawanan dari argumen Anda. Namun ada yang berbeda. Mereka tidak menyerang Anda. Mereka menantang ide Anda dengan hormat, dengan keingintahuan yang tulus. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Anda berpikir lebih dalam daripada yang pernah Anda lakukan sebelumnya. Inilah tipe orang ketiga yang harus Anda jaga. Mereka yang menjadi sparring partner intelektual Anda. Mereka tidak membiarkan Anda nyaman dalam zona aman pemikiran Anda. Mereka mengajak Anda menari di tepian ketidakpastian, di mana kebijaksanaan sejati berada. Dan inilah yang menarik.
Saat Anda sedang beradu argumen dengan mereka, perhatikan sensasi di tubuh Anda. Bukan kemarahan, bukan frustrasi, melainkan kegembiraan yang hidup, seperti otot yang sedang dilatih, seperti pikiran yang sedang diasah menjadi lebih tajam. Mereka adalah batu asah yang membuat pisau pemikiran Anda lebih tajam, bukan palu yang menghancurkan Anda. Orang yang melihat potensi Anda sebelum Anda melihatnya. Kembali ke stasiun kereta di awal cerita kita. Di antara ribuan wajah itu, ada satu wajah yang berhenti dan menatap Anda dengan cara yang berbeda. Bukan dengan tatapan menghakimi, bukan dengan ekspektasi yang mencekik, melainkan dengan tatapan yang seolah berkata, "Saya melihat sesuatu di dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum sadari." Rasakan bagaimana bulu kuduk Anda berdiri saat membayangkan tatapan itu. Itu adalah momen sakral ketika seseorang melihat cahaya di dalam diri Anda, bahkan ketika Anda merasa diri Anda gelap gulita. Tipe orang keempat yang harus Anda jaga adalah mereka yang percaya pada versi masa depan Anda, bahkan ketika Anda ragu pada versi saat ini. Mereka adalah nabi tanpa jubah yang melihat benih pohon raksasa dalam biji kecil yang Anda genggam. Mereka tidak memaksakan visi mereka kepada Anda. Mereka hanya dengan tenang mengingatkan Anda tentang siapa Anda sebenarnya setiap kali Anda melupakan diri sendiri. Dan ketika Anda menemukan orang seperti ini, ada sesuatu yang bergeser di dalam diri Anda. Beban keraguan di bahu Anda terasa lebih ringan. Langkah Anda menjadi lebih percaya diri. Karena keyakinan mereka menjadi jembatan yang membawa Anda dari siapa Anda hari ini menuju siapa Anda seharusnya menjadi. Dan inilah yang sering kita lupakan. Keempat tipe orang ini tidak datang dengan label. Mereka tidak mengenakan tanda pengenal yang bertuliskan guru dari kegagalan atau pembawa keyakinan. Mereka muncul dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Mungkin rekan kerja yang humble, mungkin tetangga yang jarang Anda ajak bicara, mungkin orang asing di kafe yang sekali berbagi cerita. Tugas Anda bukanlah mencari mereka dengan daftar kriteria yang kaku. Tugas Anda adalah membuka mata, membuka hati, dan mengenali mereka saat mereka muncul. Jadi kembali ke pertanyaan di awal. Dari ribuan wajah yang berlalu lalang dalam hidup Anda, apakah Anda sudah mengenali 4 wajah yang mengubah nasib? Jawabannya mungkin sudah mulai terasa di dada Anda sekarang. Mungkin ada perasaan nostalgia untuk seseorang yang pernah mengajarkan Anda melalui kejatuhan mereka. Mungkin ada rasa syukur untuk jiwa yang selalu merayakan kemenangan Anda. Mungkin ada senyum kecil mengingat perdebatan seru dengan seseorang yang menantang cara berpikir Anda. Dan mungkin saja ada air mata yang mendesak ketika Anda mengingat orang yang percaya pada Anda, bahkan ketika Anda tidak percaya pada diri sendiri. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi dan filsuf Stoik pernah berkata, "Hidup yang baik bukanlah tentang berapa banyak orang yang Anda kenal, tetapi tentang berapa banyak orang yang benar-benar mengenal jiwa Anda." Mulai hari ini, jaga keempat tipe orang ini dengan sepenuh hati Anda. Bukan dengan kepemilikan, tapi dengan penghargaan. Tunjukkan kepada mereka bahwa kehadiran mereka bukan hanya dihargai, tetapi dirayakan. Dan siapa tahu, mungkin Anda juga bisa menjadi salah satu dari 4 orang itu bagi seseorang di luar sana. Jika video ini menyentuh sesuatu di dalam diri Anda, tekan tombol like, bagikan kepada orang yang Anda sayangi, dan subscribe untuk lebih banyak kebijaksanaan seperti ini. Karena perjalanan untuk menemukan orang-orang yang tepat dimulai dengan keputusan untuk menjadi orang yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam.